Yahobu, Bapak Ibu Pendeta, Sinenge, Majelis dan warga Gereja Amin, ini adalah channel YouTube Sinode Gereja Amin. Karena itu, bagi yang mencintai Gereja Amin, tontonlah, subscribe, like, dan bagikan. Gereja Amin yang tangguh, mandiri, dan peduli. Tuhan Yesus memberkati. Sahabat senior yang diberkati oleh Tuhan, salam sehat untuk kita semua. Senang rasanya menjumpai Anda dalam acara Jendela Hati. Saya Pendeta Emeritus Agus Wianto dari GKI Cinere. Judul renungan kita saat ini adalah mengeluarkan buah dalam ketekunan, yang dilandaskan Lukas 8 ayat 4-15 berbunyi demikian. Ketika orang banyak dalam jumlah besar berkumpul dan orang-orang dari kota-kota datang kepada Yesus, berkatalah ia dalam suatu perumpamaan. Adalah seorang penabur keluar untuk menaburkan benihnya. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu diinjak orang dan burung-burung di udara memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, dan setelah tumbuh ia menjadi kering karena tidak mendapat air. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, dan semak itu tumbuh bersama-sama dan menghimpitnya sampai mati. Sebagian jatuh di tanah yang baik, dan setelah tumbuh berbuah 100 kali lipat. Setelah berkata demikian, Yesus berseru, "Siapa yang mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Murid-muridnya bertanya kepadanya tentang arti perumpamaan itu. Lalu ia mengetahui rahasia-rahasia kerajaan Allah. Tetapi kepada orang-orang lain hal itu diberikan dalam perumpamaan, supaya sekalipun mereka melihat, mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar, mereka tidak mengerti. Inilah arti perumpamaan itu. Benih itu adalah firman Allah. Yang di pinggir jalan ialah orang-orang yang mendengarnya. Kemudian datanglah iblis lalu mengambil firman itu dari dalam hati mereka, supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Yang di tanah yang berbatu-batu ialah orang-orang yang mendengar firman itu dan menerimanya dengan gembira, tapi mereka tidak berakar. Mereka percaya sebentar saja, dan dalam masa pencobaan mereka murtad. Yang jatuh dalam semak duri ialah orang-orang yang mendengar firman itu, namun dalam perjalanan hidupnya dihimpit oleh kekhawatiran, kekayaan, dan kenikmatan hidup, sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Yang di tanah yang baik artinya orang-orang yang mendengar firman itu, menyimpannya dalam hati yang baik, dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Marilah kita berdoa. Tuhan, Engkau sumber kehidupan yang memberi kami nafas kehidupan. Hari ini kami boleh menyambut berkat-Mu, kami juga boleh mendengar sapaan-Mu, bisikan-Mu yang halus yang boleh menguatkan kami. Tolonglah kami sehingga melalui firman-Mu itu boleh kami dengar dalam-dalam, kami simpan di dalam hati kami, dan menjadi pedoman untuk kami laksanakan. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Mengeluarkan buah dalam ketekunan. Ada beberapa pohon pepaya di sebuah taman gereja. Pohon-pohon itu
menakjubkan karena nyaris sepanjang tahun ia berbuah. Buahnya tidak terlalu besar, tapi manisnya luar biasa. Warnanya merona menggoda. Para penatua dan jemaat antri menantikan buahnya matang. Dan pekerja kebun gereja akan membaginya sesuai dengan urutan antri. Di musim hujan buahnya manis, saat kemarau tambah manis. Semua yang beruntung kebagian pasti merasa senang. Seorang Kristen yang berakar pada Kristus pastilah mengalami pertumbuhan rohani dan akhirnya mengeluarkan buah yang baik dalam hidupnya. Semua proses itu dimulai dengan satu langkah penting: menyimpan firman Tuhan dalam hati yang baik. Firman yang didengar betul-betul dipandang sesuatu yang berharga. Harta yang harus disimpan baik-baik di dalam hati kita. Sahabat senior, kita beruntung sempat mengalami masa digital yang sangat canggih seperti saat ini. Kita memiliki banyak sumber untuk mendengarkan firman Tuhan, termasuk melalui YouTube. Renungan kita, jendela hati. Firman yang tersimpan di dalam hati pada saat diperlukan untuk melangkah, ia akan muncul ke permukaan. Firman itu menerangi jalan kita. Kita akan dikuatkan olehnya untuk setia dan tekun berbuah manis bagi Tuhan di dalam setiap musim kehidupan. Marilah kita berdoa. Allah sang sumber kasih karunia yang selalu menyiram kami dengan kasih. Kasih-Mu pagi ini boleh kami rasakan. Tuhan, setelah kami mendengar firman-Mu, biarlah firman-Mu yang boleh menjadi pelita bagi kehidupan kami. Kami harus melangkah, menyusuri hari-hari kehidupan kami, namun satu kepastian, Engkau terus memegang tangan kami. Engkau boleh terus mengarahkan langkah kami, dan Engkau menyinari kami dengan sinar kebenaran, yaitu firman-Mu sendiri. Sertai kami hari ini, sehingga kami boleh terus merasakan damai sejahtera di dalam Engkau. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Demikianlah renungan kita hari ini. Saudara, jangan lupa subscribe, like, dan bagikan kepada yang lain. Tuhan memberkati.